Bab 256, Duchess Naga, 2. Di-upload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat upload lebih banyak. 2 hari setelah kunjungan tak terduga Noir Giabella, Yujin duduk di kamarnya, melamun. Tiba-tiba, pintu kamarnya terbuka, dan Noir Giabella melangkah masuk tanpa peringatan, seperti yang telah dilakukannya sebelumnya. Sudah beres, Yujin sayangku, katanya tanpa basa-basi. Darah Yujin mendidih saat Noir Giabella memanggilnya sebagai Yujin sayangku. Itu adalah satu hal yang membuatnya kesal lebih dari apapun. Dia tidak bisa memahami mengapa Noir Giabella begitu terpaku padanya. Faktanya, dia tidak peduli untuk mengerti, dia juga tidak berpikir dia bisa memahami motifnya. Dia telah belajar tentang banyak usaha bisnisnya di Helmut, dan menurut pendapatnya, sucubus di hadapannya jelas keluar dari pikirannya. Bagaimana mungkin dia bahkan mencoba memahami orang gila seperti dia? Kamu akan memasuki Dragon Demon Castle sebagai produk gourmet, lanjut Noir. Produk gourmet? Tanya Yujin. Iya, senyum Noir cerah saat dia mengangguk dengan antusias. Yujin ingin tahu tentang apa yang dia maksud, tetapi tampaknya itulah yang dia curigai. Di antara para bangsawan yang tinggal di Kastil Iblis Naga, ada seorang demon folk dengan minat yang tak terpuaskan pada daging manusia. Itu bukan sesuatu yang bisa dibanggakan di era sekarang, tapi itu juga bukan rahasia di wilayah Raizakia, mengingat permusuhan naga hitam yang terkenal terhadap manusia. Demon folk khusus di Dragon Demon Castle adalah klien dari salah satu Night Demons di bawah komando Noir Giabella. Yujin sayangku, aku yakin kamu sadar bahwa Helmut tidak kenal ampun ketika menyangkut mereka yang masuk tanpa izin secara ilegal. Jika binatang iblis pemburu menangkapmu, mereka akan melahapmu di tempat, Noir memperingatkan. Bahkan jika seseorang menghindari tatapan binatang buas, itu hanya akan memperburuk masalah. Para pemburu demon folk jauh lebih cerdas dan tanpa henti daripada binatang buas, dan mereka tidak memperhatikan hak-hak orang-orang yang mereka tangkap. Noir menambahkan, dan ini bukan sesuatu yang harus dibicarakan secara terbuka, tetapi satu-satunya hal yang dihormati Helmut adalah manusia yang memasuki negara secara legal dan warga negara yang taat hukum. Selain itu, kalian anak-anak pelacur demon folk, saya tahu itu. Anda tertawa dan bertindak baik di permukaan, tetapi Anda diam-diam memeras kekuatan hidup manusia, memakan manusia hidup-hidup, dan memperbudak jiwa mereka. Bukankah itu benar? Yujin berkata, akhirnya mendapat pengakuan tentang kesalahan para demon folk. Yujin mengarahkan jarinya ke Noir sambil membuka matanya lebar-lebar. Tidak peduli seberapa banyak kamu berpura-pura tidak, bagaimanapun juga demon folk adalah demon folk. Apa yang Anda katakan? Helmut adalah tempat yang baik bagi manusia untuk hidup. Kau jelas menipu manusia dengan lidah fasihmu untuk berpesta pora setelah menggemukkan mereka seperti babi untuk disembelih. Yujin sayangku, tenanglah, Noir menyela Yujin di tengah kalimatnya dan mengangkat tangannya ke arahnya. Satu-satunya manusia yang tidak dihormati di Helmut adalah imigran ilegal, mereka yang tidak mematuhi hukum. Yujin sayangku, seperti yang seharusnya kau ketahui dengan baik, hukum Helmut sangat menguntungkan manusia, tetapi Helmut sama kerasnya terhadap mereka yang melanggar hukum. Meski begitu, memakan manusia. Setan sialan, Yujin mulai memprotes. Namun, Noir memotongnya di tengah kalimat, mengangkat tangan untuk membungkamnya. Yujin sayang, cobalah untuk tetap tenang, katanya, suaranya terukur dan dingin. Di Helmut, satu-satunya yang ditolak rasa hormatnya adalah imigran ilegal, mereka yang telah melanggar hukum kita. Hukum kami, seperti yang Anda tahu, dirancang untuk memberi manfaat bagi manusia, dan kami cukup protektif terhadap mereka yang mematuhinya. Tetapi kami tidak berbaik hati kepada mereka yang tidak mematuhi hukum. Saya tidak tahu mengapa Anda begitu marah. Pada akhirnya, spesies kita berbeda, bukan? Dan Yujin sayangku, sejauh yang aku tahu, keluarga hati singa bertindak sebagai penjaga Gunung Uklas, kan? Jadi apa, ludah Yujin? Bukankah itu berbagi perbatasan dengan hutan samar? Noir bertanya, matanya menyipit. Saya pernah mendengar bahwa banyak jiwa yang putus asa mencoba menyeberanginya secara ilegal. Ksatria singa hitam bertugas menjaga perbatasan. Dan jika mereka menangkap seseorang yang melanggar hukum, mereka memiliki wewenang untuk mengeksekusi mereka, bukan? Dia sudah tahu jawabannya, mereka tahu. Wajar bagi suatu negara untuk menghukum dan mencegah imigrasi ilegal, lanjut Noir, dengan suaranya yang masih terukur dan dingin seperti sebelumnya. Dan untuk orang-orang iblis, yah, tidak mengherankan bahwa beberapa masih memiliki selera untuk daging manusia. Ini bukan hal baru. Selain itu, bukankah kanibalisme masih dipraktikkan di antara manusia? Bukankah kanibal merupakan ancaman yang lebih besar karena mereka berpesta dengan jenis mereka sendiri? Yujin berusaha menyangkal kata-kata Noir, tetapi dia mengingat penduduk asli hutan samar. Beberapa suku di antara orang barbar masih mempraktikkan kanibalisme. Sebagai spesies yang berbeda, kita tidak pernah bisa benar-benar memahami satu sama lain, Noir merenung lembut. Tapi kita bisa mencoba. Namun demikian, Yujin sayangku, pasti ada masalah yang lebih mendesak daripada mengkritik iblis dan Helmut. Dia mengangkat kacamata hitamnya dengan ujung jarinya. Ornamen mata telah muncul dari udara tipis, bukti dari Demoneye of Fantasy. Dia menggunakan Demoneye of Fantasy hanya demi keinginan untuk memberikan dirinya penampilan seorang intelektual.
Namun, ketika Yujin mundur dengan ekspresi jijik, kacamata itu menghilang seolah-olah mereka tidak pernah ada sejak awal. Yujin sayangku, seperti yang aku katakan sebelumnya, kamu akan memasuki Karablum sebagai persembahan untuk iblis dari Kastil Iblis Naga. Ini bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan Yujin. The Night Demons of Karablum melaksanakan perintah ratu mereka dengan sempurna. Mereka sudah berhasil membujuk pemeriksa gerbang, yang kebetulan adalah salah satu klien mereka. Menyelundupkan satu manusia, produk belaka, ke Karablum bukanlah masalah, terutama mengingat keadaan kekacauan saat ini. Kaun Karat dari Ruol Viv bersiap-siap untuk perang teritorial, dan meskipun tidak ada deklarasi resmi yang dibuat, desas-desus saja telah menjerumuskan Karablum Viv ke dalam kekacauan. Tuan mereka, Naga Hitam, telah absen selama 2 abad, dan tidak ada tanggapan terhadap provokasi yang sedang berlangsung dari Kaun Karat. Akibatnya, atmosfer di dalam Karablum Viv telah mencapai titik terendah, dan Demon Folk yang tak terhitung jumlahnya bahkan melarikan diri dari wilayah itu. Dan, tentu saja, Yujin sayangku, kata Noir, kau harus menyembunyikan identitasmu. Kami harus menemukan cara untuk menutupi ubanmu yang khas, dan kamu tidak boleh menghunus Holy Sword. Bahkan jika penjaga gerbang, mabuk dalam mimpi indah mereka, baik dan menerima permintaan kami, mereka tidak akan pernah membiarkan pahlawan lewat. Dan setelah aku naik ke Kastil Iblis Naga, tanya Yujin. Anda bebas melakukan apa yang Anda inginkan sejak saat itu. Yujin sayangku, tujuanmu adalah hati naga dari Duchess Naga, kan? Kata Noir. Dia menyeringai sebelum melanjutkan, kamu beruntung dalam aspek itu. Saya beruntung. Iya, cepat atau lambat, perang akan pecah di Dragon Demon Castle, kata Noir dengan ekspresi acuh tak acuh. Yujin berkedip bingung mendengar kata-katanya. Perang. Iya, dalam waktu dekat, Pangeran Karat akan menyatakan perang dan melakukan invasi berani ke Kastil Iblis Naga, mungkin dalam beberapa hari. Bukankah ini terlalu mendadak? Belum tentu. Kaun Karat telah mempersiapkan perang ini sejak lama. Dia menyiapkan kartu as di lengan bajunya, sesuatu yang dijamin akan memenangkannya dalam perang ini. Mungkin Anda pernah mendengar namanya. The Beast of Ravesta, Kepala Beast Folk, Jagon. Wajah Yujin menegang tanpa sadar. Dia tidak mungkin tidak menyadari nama Jagon. Suara Noir tenang dan terkumpul saat dia menyampaikan berita. Sekelompok tentara bayaran Beast Folk, yang dipimpin oleh Jagon sendiri, telah masuk ke Ruol Viv, jelasnya. Kaun Karat tidak akan bisa menahan Jagon, lanjut Noir, nadanya berubah serius. Dia tidak punya pilihan selain menyatakan perang dan meluncurkan serangannya ke Dragon Demon Castle. Jagon gila itu pasti datang ke Ruol dengan satu-satunya tujuan berburu naga. Kaun Karat telah berhasil memikat Jagon jauh-jauh dari Ravesta, negeri yang jauh, dengan menggodanya dengan prospek perang teritorial dengan Kastil Iblis Naga. Slot iklan, kamu bisa pasang iklanmu di sini. Noir dengan tenang memperluas situasinya kepada Yujin, kemungkinan Kaun Karat dan pasukannya, bersama dengan Jagon dan tentara bayarannya, sudah dalam perjalanan ke Karablum dan Kastil Iblis Naga. Mereka harus merasa percaya diri dengan peluang kemenangan mereka, dan tanpa warga sipil yang perlu dikhawatirkan, mereka tidak punya alasan untuk ragu. Bahkan, mereka mungkin sudah meninggalkan Ruol sekarang. Di alam Helmut, hanya manusia yang dianggap layak menyandang gelar warga sipil sesuai dengan hukum. Pertempuran dan perang antara Demon Folk sering terjadi. Mereka sering berjuang untuk mendapatkan wilayah atau membangun dominasi, tetapi keselamatan warga sipil harus menjadi prioritas utama dalam semua situasi seperti itu. Namun, ketika datang ke Demon Folk membunuh Demon Folk lain selama perang, tidak ada batasan yang diberlakukan oleh hukum Helmut. Bahkan, konflik semacam itu secara aktif didorong sebagai sarana untuk meningkatkan kekuatan dan prestise para Demon Folk. Lagi pula, jika bahkan ini disetujui juga, para Demon Folk kemungkinan akan menjadi gila sejak lama. Itulah mengapa pengaturan waktu itu penting. Yujin, bukankah kamu juga khawatir tentang bagaimana melarikan diri dari Kastil Iblis Naga setelah membunuh Duchess Naga? Noir bertanya. Niat sebenarnya Yujin bukanlah untuk mengambil hati Duchess Naga, tetapi menggunakannya untuk menemukan Raizakia di celah yang sulit dipahami antar dimensi. Meskipun dia tidak bisa memastikan, dia memiliki sedikit harapan bahwa itu bahkan bertemu dengan Dragon Duchess akan membantunya menemukan celah itu. Mungkin itu akan mirip dengan penculikan, pikir Yujin. Selain itu, akan sulit baginya untuk melarikan diri dari Kastil Iblis Naga setelah menaklukkan Duchess Naga. Aku mengerti maksudmu. Yujin mengerutkan alisnya saat dia mendengarkan penjelasan Noir. Dia akhirnya mengerti pentingnya waktu yang sebenarnya dalam rencana mereka. Begitu Kaun Karat dan pasukannya memulai invasi ke Kastil Iblis Naga, pertahanan mereka akan berada pada titik terlemah mereka. Pada saat kritis itulah kelompok Yujin akan memiliki kesempatan terbaik untuk melarikan diri. Pertahanan Kastil Iblis Naga akan dihancurkan selama invasi. Jagon akan memimpin invasi ke kastil dengan binatang buas, dan Yujin sayangku, saat itulah kamu bisa melarikan diri selama semua kekacauan itu, kata Noir dengan senyum nakal. Tentu saja, itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Masalah pertama adalah pembunuhan Dragon Duchess. Meskipun dia adalah tukik yang baru berusia sekitar 200 tahun, seekor naga tetaplah seekor naga, makhluk dengan sisik dan tulang terkeras di dunia. Selain itu, tidak mungkin membunuh naga yang dilindungi dengan semua jenis sihir.
Jika kamu beruntung, kamu seharusnya bisa melarikan diri dalam kekacauan invasi setelah membunuh Dragon Duchess. Tapi jika kamu tidak beruntung, kamu akan ditangkap oleh Jagon sebelum kamu melarikan diri. Noir menyeringai sambil membayangkan berbagai kemungkinan hasil. Eugene melewati gerbang tanpa menemui masalah. Mereka berdua sekarang duduk dengan nyaman di dalam mobil mewah dengan Night Demon di belakang kemudi. Saat mereka mengemudi, Night Demon angkat bicara. Kami menuju ke kota pertambangan, kata Night Demon sambil tersenyum. Ini tempat yang cukup. Tahukah kau bahwa ia memiliki konsentrasi kurcaci tertinggi di seluruh Helmut? Sebulan sekali, mereka mempersembahkan kerajinan dan barang mereka ke Kastil Iblis Naga. The Night Demon mencondongkan tubuh ke arah Eugene dan melanjutkan dengan nada pelan, klien saya bertanggung jawab untuk memeriksa kerajinan dan barang. Anda akan menemani barang-barang dalam perjalanan Anda ke Kastil Iblis Naga. Peran saya hanyalah mengawal Anda dan barang-barangnya. Setelah itu, Night Demon bertanya, apakah ada hal lain yang bisa saya bantu, Tuan Manusia? Tidak, jawab Eugene bahkan tanpa melirik Night Demon. Setelah mendengar penyebutan seorang inspektur, Eugene mengingat informasi yang dia lihat mengenai Kastil Iblis Naga selama pencarian informasi di masa lalu. Eugene tahu bahwa karya para kurcaci telah disedot. Mengetahui bahwa para dwarf terikat oleh Raizakia dan dengan demikian tidak mungkin menjadi orang yang bertanggung jawab, dia berasumsi bahwa ada orang lain yang terlibat dalam proses tersebut. Sekarang, tampaknya pelakunya adalah Inspektur Demon Fog, yang bertindak sebagai perantara dalam skema tersebut. Inspektur mencuri barang-barang dan berani menyelinap masuk ke manusia di wilayah Raizakia, yang selalu memendam permusuhan terhadap manusia. Jadi ini adalah seberapa jauh itu jatuh, pikir Eugene. Tindakan berani inspektur menunjukkan dengan jelas bahwa orang-orang iblis di dalam Kastil Iblis Naga yakin bahwa Raizakia tidak ada, dan kesetiaan mereka kepada Tukik dipertanyakan. Kesadaran ini melukiskan gambaran suram tentang perang yang akan datang, tampaknya itu akan menjadi pertempuran sepihak yang ceroboh. Saat invasi menjulang, jelas bahwa itu para bangsawan yang tinggal di Dragon Demon Castle akan dengan cepat menyerah secara massal. Mereka tidak akan memiliki kesempatan melawan kekuatan pasukan Kaun Karat yang luar biasa. Dengan sedikit perlawanan yang diharapkan, Jagon akan dengan mudah memimpin binatang buasnya ke kastil, siap untuk menghancurkan anggota tubuh Dragon Duchess dengan anggota badan. Mereka bahkan tidak akan bisa mengulur waktu, pikir Eugene. Sangat disayangkan karena perlawanan sengit dari Dragon Demon Castle dan pertempuran sengit antara kedua kelompok akan memungkinkan Eugene untuk melarikan diri dengan mudah. Dan bagaimana kamu akan mengirimku ke Kastil Iblis Naga? Apakah akan melalui gerbang Lungsin? Tanya Eugene. Iya, inspektur akan turun ke kota pertambangan melalui gerbang Lungsin. Anda dapat tinggal dengan barang-barang lain di gerobak dan menuju melalui gerbang Lungsin dengan inspektur, jawab Night Demon. Dan bagaimana jika bajingan iblis itu ingin memakanku di tempat? The Night Demon terkekeh, matanya berkilauan nakal saat dia berbicara. Hahaha, itu tidak akan pernah terjadi. Pernahkah Anda mendengar kabar dari Ratu? Iblis itu membanggakan dirinya sebagai gourmet. Dia berhenti, menembak pendengarnya dengan mengedipkan mata licik, dan kemudian menambahkan, akulah yang memberitahu Ratu tentang hal ini. But adalah nama iblis itu. Saya menghafal namanya karena dia terus meminta saya untuk memanggil namanya setiap kali dia bermimpi. The Night Demon membungkuk, suaranya jatuh ke bisikan konspirasi. Ngomong-ngomong, ketika aku memberitahunya bahwa aku akan memberinya manusia sebagai hadiah, But sangat senang dan menanggapiku, mengatakan bahwa dia akan memasakmu menggunakan berbagai metode dan mengadakan pesta rahasia dengan teman-temannya. Hah, Eugene mengepalkan tinjunya dan mendecakkan lidahnya, merasa frustrasi. Pikiran tentang apa yang akan dia lakukan dengan Demon Fog yang telah membantunya berjalan ke Dragon Demon Castle tidak pernah benar-benar terlintas dalam pikirannya. Namun, setelah mendengar apa yang dikatakan Night Demon, Eugene sekarang telah mengambil keputusan. Dia akan mengambil kepala Demon Fog segera setelah dia tiba di kastil. Karablum adalah adipati kecil, dan itu adalah tambang perhiasan terbaik Helmut. Raizakia, adipati Karablum, tidak tertarik untuk memperluas kekuasaannya secara tidak perlu, jadi alih-alih mengambil wilayah luas dari tanah yang tidak berguna, Raizakia telah memilih Karablum, tambang perhiasan terbaik Helmut, sebagai adipatinya. Dalam hal ukuran perkebunan, Karablum lebih kecil dari Provinsi Gidol, kampung halaman Eugene. Berkat ini, dia bisa tiba di kota pertambangan setelah melakukan perjalanan sekitar 5 jam dari gerbang. Dia keluar dari mobil dengan kap besar menutupi kepalanya dan menuju gerbang Lungsin kota pertambangan. Tambang perhiasan di Karablum adalah yang terbaik di seluruh Helmut. Selama 3 abad, tambang itu telah dikerjakan tanpa lelah oleh para kurcaci, yang tidak punya pilihan selain menawarkan temuan berharga mereka kepada tuan mereka yang tidak hadir. Terlepas dari berlalunya waktu dan kematian para kurcaci asli yang telah terikat oleh kontrak untuk bekerja di tambang, kontrak-kontrak yang telah dibuat beberapa generasi yang lalu terus berlaku untuk keturunan para kurcaci. Mereka bekerja keras di tambang, memproses permata yang kemudian diserahkan kepada naga hitam. Itu adalah takdir yang tampaknya mustahil untuk melarikan diri karena sihir pengikat Raizakia memastikan bahwa generasi kurcaci saat ini akan terus bekerja di sana sampai mereka juga meninggal. Kurcaci yang malang. Mereka tidak akan pernah bisa meninggalkan daerah ini selama sisa hidup mereka, komentar Night Demon. Mengapa? Tanya Eugene.
Para kurcaci terikat oleh kontrak dengan naga hitam, dan mereka tidak dapat meninggalkan daerah ini tanpa izin, jelas Night Demon. Kontrak ini dibuat di bawah ancaman kekuatan naga hitam, dan sebagai hasilnya, para kurcaci terjebak di kota pertambangan mereka. Meskipun mereka ditawan, para kurcaci terus bekerja tanpa lelah, mata mereka kusam dan tak bernyawa dari efek pengekangan permanen mereka. Namun demikian, bahkan di penangkaran mereka, keterampilan para kurcaci sebagai pengrajin tidak dapat disangkal. Yujin bisa melihat hasil kerja mereka di gerobak bermuatan yang sedang diangkut melalui gerbang lungsin. Setiap item dibuat dengan ahli, dan bahkan Yujin, yang tidak terlalu berpengetahuan tentang hal-hal seperti itu, dapat mengenali kualitas luar biasa mereka. Ini adalah hal yang biasa, meskipun barang-barang itu didedikasikan untuk naga ganas dan serakah, dan jika kualitasnya buruk, mereka harus menghadapi murka penuh naga itu. Booth akan tiba di sini sebentar lagi, kata iblis malam. Yujin mengikuti instruksinya dan memasuki kotak kosong yang dimuat di atas gerobak. Kamu harus tetap tenang sampai kamu tiba di Dragon Demon Castle, Night Demon memperingatkan. Sebuah tutup ditempatkan di atas kotak, dan Yujin mengamati sekeliling melalui lubang kunci di dalam kotak. Setelah beberapa saat, gerbang lungsin diaktifkan. Aris. Suara nama Night Demon bergema di udara, menyebabkan dia menoleh. Seorang Demon Fog baru saja keluar dari gerbang lungsin, dan Yujin bisa melihatnya melalui lubang kunci di dalam kotak. Penampilan iblis itu aneh, dengan ciri-ciri orc dan babi. Dia berjalan ke Night Demon, perutnya yang besar naik turun dengan setiap langkah. Rasanya berbeda melihatmu di luar toko. Apakah ini berarti aku akan memiliki kesempatan untuk melihatmu di luar di masa depan juga? Booth secara terbuka menggoda Night Demon sebelum mengambil kalung dari gerobak. Setelah melihat sekeliling, dia menempatkan kalung itu ke belahan dada Night Demon. Astaga! Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ini tidak seberapa dibandingkan dengan hadiah yang akan saya terima hari ini. Jadi, Aris, apakah itu kotak itu? Tanya Booth saat sudut mulutnya bergerak-gerak. Night Demon mengangguk sambil tersenyum, dan Booth mendekati kotak itu sambil meneguk. Berdebar. Booth mengetuk kotak itu sekali dengan tangannya yang besar. Yujin meringkuk menjadi bola dengan cemberut. Setelah beberapa ketukan lagi, Booth berbalik dengan senyum puas. Dia mengeluarkan dengungan senang saat dia mendorong gerobak berisi hadiahnya ke arah gerbang lungsin, yang diaktifkan sekali lagi. Ini hadiah yang luar biasa, kata Booth sambil menyeringai, matanya bersinar penuh antisipasi. Gerbang lungsin berhenti bersinar, dan pergerakan gerobak di bawah Yujin berhenti. Melalui lubang kunci, dia melihat pemandangan di luar telah berubah drastis. Alih-alih tambang karablum yang kusam dan suram, lubang kunci kotak itu sekarang mengungkapkan pemandangan megah kastil iblis naga. Yujin tidak punya waktu untuk menghargai pemandangan itu. Dia telah tiba di tujuannya, dan sudah waktunya untuk mengambil tindakan. Rencananya adalah untuk keluar dari kotak dan menghilangkan Booth tanpa penundaan, seperti yang sudah dia putuskan untuk dilakukan. Yujin menarik napas dalam-dalam, mempersiapkan dirinya untuk tugas di depan. Dia siap untuk bergerak. Siapa kamu? Namun, Booth berteriak kaget sebelum Yujin bisa melompat keluar dari kotak. Yujin juga terkejut. Seorang gadis mengenakan pakaian warna biru langit berdiri di luar gerbang lungsin. Suara gadis itu terdengar keras dan jelas, bergema melalui koridor Dragon Demon Castle saat dia berkata, Inspektur Booth. Kesalahanmu diketahui oleh surga, oleh bumi, dan olehku. Mata Booth membelalak kaget, dan dia tersandung mundur beberapa langkah. Dia membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi kata-kata itu tersangkut di tenggorokannya. Sebelum dia bahkan bisa mulai membentuk respons yang koheren, dia merasakan tekanan luar biasa menimpanya. Tanpa menyadari apa yang dia lakukan, dia berlutut di lantai batu yang dingin. Apakah kamu berlutut untuk mengakui dosamu? Tapi ketahuilah bahwa berlutut saja tidak akan membebaskanmu dari kejahatan yang kamu lakukan. Lanjut gadis itu. Siapa kamu? Tanya Booth. Dia tidak mengerti mengapa dia berlutut, dan dia tidak tahu siapa gadis ini. Namun, tubuhnya merespons secara naluriah saat dia melihat permata merah tertanam di dahi gadis itu. Apakah kamu tidak mengenali siapa aku? Yah, memang begitu. Namun, ketahuilah bahwa semua orang di Kastil Iblis Naga akan mengetahui nama wanita ini hari ini. Wanita ini adalah penguasa sah dari Kastil Iblis Naga dan satu-satunya daging dan darah naga hitam. Kata gadis itu. Dia melambaikan tangannya, yang menyebabkan lengan bajunya mengepak, dan mengulurkan telapak tangannya ke arah Booth. Namaku Raimira. Kamu jiwa jahat yang berani menyentuh persembahan ke Kastil Iblis Naga. Sebagai penguasa Kastil Iblis Naga, wanita ini memerintahkanmu. Segera akhiri hidupmu sendiri. Gadis itu tidak diberi kesempatan untuk menyelesaikan kata-katanya. Tutup kotak itu terbuka, dan Yujin melompat keluar. Open Bookworm dan pikiran dan teman. Raimira.